Jakarta, apa masih layak disebut sebagai ibu kota? Atau sudah saatnya kita tutup nih dan pindah ke yang lainnya? Mari kita bahas bersama, jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memegang peranan penting baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan luas wilayah sekitar 662 km persegi, Jakarta terbagi menjadi 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif. Kota ini merupakan pusat gravitasi bagi berbagai migrasi dari seluruh penjuru Indonesia yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang tentunya menjadi lebih baik. Menurut data Badan Pusat Statistik, populasi Jakarta terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Jakarta diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Namun, jika termasuk area metropolitan yang lebih luas seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dikenal sebagai Jabodetabek, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 30 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini juga mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk yang tentunya signifikan, dengan kepadatan mencapai lebih dari 15.000 orang per kilometer persegi di beberapa wilayahnya. 10 tahun yang lalu, banjir merupakan masalah tahunan di Jakarta, dipicu oleh curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang tidak memadai, dan urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan yang baik. Penurunan tanah subsidence sudah menjadi isu, namun belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Sekarang, masalah banjir dan penurunan tanah menjadi lebih kritis. Jakarta kini mengalami penurunan tanah hingga 10 cm per tahun di beberapa area. Salah satu laju tercepat di dunia. Bayangkan, hal ini meningkatkan resiko banjir, terutama di daerah pesisir, dan mempengaruhi stabilitas infrastruktur. Proyeksi mengenai dampak perubahan iklim juga menunjukkan bahwa situasi ini dapat memburuk. Dengan naiknya permukaan air laut, menambah tekanan pada pengendalian banjir. Sepuluh tahun yang lalu, kemacetan di Jakarta sudah sangat parah, dengan jutaan kendaraan memenuhi jalan setiap harinya, mengakibatkan pemborosan waktu dan energi, serta meningkatkan polusi udara. Untuk sekarang, meskipun telah ada penambahan infrastruktur transportasi publik seperti MRT dan juga LRT, dan yang baru-baru ini adalah kereta cepat, kemacetan masih merupakan masalah besar. Pertumbuhan jumlah kendaraan terus mengalahkan upaya peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan sistem transportasi publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan kemacetan belum teratasi sepenuhnya. 10 tahun yang lalu, polusi udara sudah menjadi isu kesehatan utama, dengan sumber utama berasal dari emisi kendaraan, industri, dan pembakaran sampah yang terbuka. Untuk sekarang, polusi udara di Jakarta masih menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Meski ada upaya pemerintah untuk mengendalikan sumber polusi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat berarti bahwa jumlah sumber polusi juga terus bertambah. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau, di mana polusi dapat mencapai tingkat yang sangat tidak sehat. 10 tahun yang lalu, akses ke air bersih merupakan masalah bagi sebagian penduduk Jakarta, terutama di daerah kumuh dan pemukiman padat penduduk. Untuk sekarang, masalah akses air bersih dan sanitasi menjadi lebih serius dengan penurunan tanah dan pencemaran sumber air. Krisis air bersih diperparah oleh pengelolaan sumber daya air yang buruk dan infrastruktur yang juga tidak memadai. Ini tidak hanya masalah kesehatan publik, tetapi juga masalah sosial.
Namun, di tengah tantangan ini, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga reformasi kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang merundung ibu kota. Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas tentang upaya-upaya tersebut, mari kita ulas beberapa proyek utama yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk tahun pelaksanaan dan evaluasi terkini mengenai keberhasilannya. 1. Penanganan banjir. Proyek pembangunan waduk dan normalisasi sungai. Tahun dimulai sejak awal dekade 2010-an. Situasi sekarang, beberapa proyek berhasil mengurangi risiko banjir di beberapa wilayah. Namun, Jakarta masih mengalami banjir di berbagai area, terutama karena masalah penurunan tanah dan penyumbatan sistem drainase. Proyek ini terus berlangsung dengan upaya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Proyek Giant Sea Wall Jakarta atau Garuda. Tahun diumumkan pada 2014. Situasi sekarang, proyek ini dirancang untuk melindungi Jakarta dari risiko banjir rob dan penurunan tanah. Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan lingkungan yang belum sepenuhnya terwujud. 2. Pengurangan kemacetan. Proyek MRT Jakarta. Tahun fase pertama dimulai operasi pada Maret 2019. Situasi sekarang, MRT berhasil menjadi alternatif transportasi yang diminati, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sedikit meredakan kemacetan. Fase kedua sedang dalam pembangunan, dengan harapan akan lebih meningkatkan efektivitasnya. Proyek LRT Jakarta. Tahun fase pertama diresmikan pada Desember 2019. Situasi sekarang, LRT Jakarta bertujuan untuk melengkapi sistem transportasi massal di kota ini. Meskipun pengaruhnya terhadap pengurangan kemacetan belum sekuat MRT, proyek ini masih dalam tahap pengembangan yang lebih lanjut. 3. Penanganan polusi udara. Proyek uji emisi kendaraan bermotor. Intensifikasi uji emisi dilakukan mulai tahun 2020. Situasi sekarang, program ini menghadapi tantangan dalam implementasi dan kepatuhan, tetapi secara bertahap meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kendaraan yang ramah lingkungan. Efeknya terhadap penurunan polusi udara secara keseluruhan masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Melalui kacamata upaya pemerintah dan proyek-proyek strategis yang telah dan sedang dilaksanakan, terlihat jelas bahwa Jakarta meski dihadapkan pada tantangan yang berat, tidak berhenti berupaya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Keberhasilan dan tantangan dalam implementasi proyek-proyek tersebut menggarisbawahi bahwa pentingnya komitmen jangka panjang, kerjasama antar sektor, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Meskipun jalan menuju Jakarta yang lebih layak huni masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah yang telah diambil memberikan harapan bahwa dengan usaha bersama, ibu kota dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan ramah bagi seluruh penghuninya. Jadi, apakah Jakarta menurut kalian masih layak huni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like juga dan komen, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.